Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa nuri qulubina Muhammadin. Habibi rabbil alamin wa imami gurri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin penonton Al-Husaini Media Center, kembali lagi bersama Al-Fakir di dalam pengajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menerangkan tentang ilmu tasawuf di dalamnya, sebagai motivasi yang buat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit muqaddimah di dalam kitab Nasaihud Diniyah ini. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab pertama tentang mabahasut taqwa, pembahasan tentang takwa. Yang mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini menunjukkan betapa luar biasanya daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memandang daripada hambanya itu bukan yang memiliki daripada banyak harta, bukan yang memiliki daripada keluasan ilmu, bukan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam jabatannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada setiap hambanya betapa bertakwanya daripada hamba tersebut. Makin tinggi derajat ketakwaan daripada seorang hamba, maka makin tinggi juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba membaca pasal demi pasal, bab demi bab, terutama di bab ketakwaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daran amin ila anqal. Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 87, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan adakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan sebuah kalimat istifham kepada kita. Adakah siapapun itu, apalagi makhluk, manusia, kita tahu mahlul khata wan nisyan, kadang berbuat salah, kadang lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini katakan, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Adakah yang lebih benar ucapannya, firmannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita tanamkan bahwasannya tidaklah sesuatu yang paling benar kecuali semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, harus kita benar-benar percayai daripada setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala diturunkan di dalam Al-Qur'an. Dan dilanjutkan di sini katakan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat An-Nisa ayat 122 untuk menguatkan daripada ayat yang sebelumnya, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan adakah yang lebih dipercaya ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah berdusta. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan ganjarannya sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan begitu juga setiap dosa, maksiat, larangan yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan kita melakukan
melakukan daripada larangan tersebut, maka kita juga akan menuai, ya, mendapatkan daripada azab yang Allah katakan juga dalam Al-Quran. Maka ini menjadi suatu keimanan bagi kita, ya. Di dalam rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus meyakini benar-benar apa yang semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kecuali kalian meninggal dalam keadaan beriman. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepada kita sebagai seorang hambanya, berusaha beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan kita jaga iman ini, ya, sampai akhir hayat daripada hidup kita. Jangan sampai kita meninggal tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita meninggal tanpa membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah atas hal tersebut. Dan dilanjutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, wala tafarraqu. Ya, dan janganlah kalian, ya, bercerai-berai. Kenapa? Ya, karena bersatunya kita, disatukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saudara sesama muslim ini merupakan sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'ada fa'allafa baina qulubikum. Kalian ini dulunya cerai-berai. Dalam masa zaman jahiliyah, satu kabilah dengan kabilah yang lain, yang mereka saling bermusuhan, ya, bahkan saling membunuh satu sama lain. Ya. Fa'allafa baina qulubikum. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala persatukan, ya, antara hati-hati kalian. Apa contohnya? Kita bisa lihat, ya, dalam sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan dua kabilah yang saling bermusuhan, yaitu kabilah Aus wal Khazraj. Ya, dipersatukan oleh Rasulullah SAW, disaudarakan oleh Rasulullah SAW di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asbatum binikmati ikhwana. Maka menjadilah, ya, kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'ankadzakum minha. Dan kalian, ya, sebelumnya berada di dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ankadzakum minha. Maka, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kalian darinya. Dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita? Yang mana tadinya kita berada di jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iman, Allah berikan Islam kepada kita, Allah berikan ketakwaan kepada kita untuk mau menjalankan perintah Allah, untuk mau menjauhi daripada larangan Allah. Itulah hal-hal yang menyelamatkan kita daripada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagi kalian tentang ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dan dilanjutkan di dalam ayat ini, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan jadikanlah, ya, di antara kalian sebuah golongan, sebuah umat, yad'una ilal khair, mengajak orang untuk berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada kemungkaran. Kalau kita lihat wal takum minkum ummatun, ini menunjukkan bahwasannya menjadi sebuah kefarduan, yang mana kefarduannya ini derajatnya fardu kifayah. Tidak semua orang, tapi harus ada. Ya, harus ada setidaknya, ya, sebagaimana, ya, di dalam pelaksanaan, ya, pengurusan jenazah menjadi sebuah kefarduan yang kifayah. Tidak harus semuanya mengurus, tetapi sebagian
daripada orang muslim, sebagian daripada orang kampung tersebut ya, hendaknya melaksanakan daripada hal tersebut. Maka ya, seharusnya ya, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus ada sebagian di antara kita orang-orang yang nunjukin mana yang baik, orang-orang yang ngasih tahu ini ma'ruf nih ya. Ini harus dikerjakan, ini harus dilaksanakan, ini kemungkaran jangan dikerjakan, jauhi ini. Nah, harus ada orang-orang seperti itu ya di antara kita, karena menjadi sebuah kefarduan, yang mana derajatnya kefarduan di sini adalah fardu kifayah ya. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang tersebut yang mau ngajak orang berbuat baik, ngasih tahu mana ma'ruf, cegah orang daripada kemungkaran, ini merupakan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses. Akankah kita tidak mau ya, menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Caranya apa? Ajak orang berbuat baik. Kasih tahu, jangan berat ya. Untuk lisan kita nyampe nama orang ini baik ya. Ini sholat laksanain, jangan kagak mau laksanain sholat. Mana yang baik, mana yang harus dilaksanakan, laksanakan. Mana yang harus dicegah, dicegah. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalau kita kagak mau jadi orang yang ngajak orang berbuat baik, ya, amar ma'ruf nahi munkar, dan jangan sampai kita jadi orang-orang alladzina tafarraqu yang mereka bercerai-berai, wakhtalafu berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Telah datang kepada mereka, telah datang kepada mereka tentang penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Gampang, daripada orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, berapa puluh ribu nabi datang kepada mereka. Ya, bukan berbeda dengan kita. Ya. Hanya nabi, tetapi kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada ulama sebagai pewaris daripada para nabi. Tapi Allah turunkan setiap Bani Israel itu nabi yang begitu banyak, ya, ribuan jumlah daripada nabi, dan terbanyak jumlah para nabi itu daripada golongan Bani Israel. Tetapi ya, mereka termasuk daripada ya, orang-orang baik golongan Yahudi ataupun Nasrani, ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bercerai-berai, berselisih di antara mereka. Wa ulaika lahum adzabun azim. Dan bagi mereka ya, azab yang sangat besar. Ya. Dan kemudian ya, di sini kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya bagaimana di sini dijelaskan ya oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, amara minhu azza wa jalla li ibadihil mu'minin bittaqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hamba-hambanya yang beriman bittaqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairat ajilah wa ajilah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ya, di dalam suatu yang namanya takwa ini jami'al khairat ajilah wa ajilah. Kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Kebaikan pada kita saat ini atau kebaikan kita yang akan datang. Jadi kita kalau mau bicara ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ya, intisari daripada setiap kebaikan baik dunia maupun akhirat adalah dengan takwa. Kalau kita di dunia bertakwa kepada Allah, kalau kita di dalam kehidupan ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita bukan hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat. Ya. Kebaikan yang menyeluruh. Ya. Summa amarahu ibadahum mu'minin bima liyafuzu wa yazfiru bima ja'alahu fiha minal khair was salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin ya, liyafuzu wa yazfiru bima ja'alahu fiha minal khair was salah, untuk mengumpulkan dan menghimpun ya, dengan apa-apa yang dijadikan baginya ya, di dalam sifat takwa tersebut minal khair was salah, daripada sebuah kebaikan, daripada sebuah kesalehan, was-sa'ada wal falah, dan kebahagiaan ya, dan kesuksesan, rahmatan bi ibadihil mu'minin ya. Ini merupakan sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan ada kita tahu ya di dalam Fatihah pembukaan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim
ya. Ada Allah Subhanahu wa taala itu dengan orang-orang mukmin itu bukan Rahman saja tapi Rahim, ya, belas kasih, ya. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini katakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa taqwa wasiyatullah Rabbul alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa ini, ya, merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, lil awwalin wal akhirin, ya, untuk orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jadi wasiat takwa ini, ya, bukan hanya untuk kita, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mana kita tahu bahkan menjadi sebuah rukun di setiap khutbah khatib itu menyampaikan wasiat takwa. Gak sah khutbahnya kalau kagak nyampein wasiat takwa. Tapi wasiat ini Allah telah turunkan juga kepada umat-umat terdahulu, ya, daripada nabi-nabi terdahulu, umatnya Nabiullah Nuh, umatnya Allah Nabi Musa, Nabiullah Isa, itu mereka mendapatkan juga daripada wasiat takwa ini. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 131, Qalallahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab, ya, artinya umat-umat terdahulu, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan, ya, oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, bahwasannya ini wasiat takwa, ya, bukan hanya untuk kita saja. Wasiat takwa ini juga Allah wasiatkan kepada umat-umat terdahulu. Fama min khairin ajilin, ya, wala ajil. Ya. Fama min khairin, ya, ajil wala ajil. Ya. Dan tidaklah daripada sebuah kebaikan untuk saat ini di dunia, wala ajil, atau kebaikan untuk nanti di akhirat, zahir wala batin, ya, baik kebaikan yang zahir nampak ataupun yang batin, ya, bagi dalam diri kita, illa wa taqwa, ya, sabilun musilu ilaih, ya, kecuali takwa itu merupakan sebuah jalan yang menyampaikan kepadanya. Jadi kalau kita boleh kumpulkan, ya, daripada kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, ya, senyum sama orang lain, sedekah, bantu orang lain, menyenangin orang lain, itu kalau mau kita kumpulkan, itu semuanya di takwa. Dan bukan hanya itu saja, keburukan juga, ya. Kalau kita, ya, daripada ganggu orang lain, berbuat zalim, ya, ninggalin sholat, ninggalin puasa, gak mau mengeluarkan zakat, itu juga terkumpul semuanya itu di dalam namanya takwa. Wal wasilatu muballighatullah, dan juga merupakan sebuah jembatan menyampaikan kepadanya, ya. Wa ma min sarrin ajil wala ajil, dan tidaklah daripada sebuah keburukan untuk di dunia maupun di akhirat, ya, zahir wala batin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, illa wa taqwa hirzun haris, kecuali, ya, takwa itu merupakan, ya, wahisnun hasin lisalamah, kecuali takwa tersebut merupakan benteng yang paling kokoh untuk menyelamatkan seseorang daripada hal-hal tersebut, hal-hal yang buruk tersebut. Wa najatim minad darurihi, dan keselamatan daripada bahaya tersebut. Ya, jadi, ya, takwa ini mencakup seluruhnya, ya. Yang mana kita tahu takwa imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjalankan larangan Allah. Kita sebagai seorang manusia, siapa kita? Tidakkah kita bisa melihat, mencontoh daripada baginda Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, ya, beliau menjalankan perintah Allah, ya. Bahkan di dalam sholatnya sampai bengkak daripada kaki Rasulullah SAW. Dan Rasulullah benar-benar menjaga, ya, dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya untuk tidak melakukan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ketakwaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, ya, orang yang tidak memiliki kedudukan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang biasa saja, tidak mau berusaha mencontoh, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam upaya beliau, berusahanya beliau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam allaqallahu al-azim fi kitabil aziz ala taqwa minal khairatil azima wa sa'adatil jasimah, ya.
Dan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala itu mengaitkan, ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang takwa dengan kebaikan yang sangat luas, kebaikan yang sangat luar biasa, wasa'adah jasimah, dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi selalu, ya, nanti kita akan membahas di pertemuan yang akan datang, ya, selalu Allah Subhanahu wa taala itu mengaitkan yang namanya ketakwaan itu dengan kebaikan. Selalu Allah Subhanahu wa taala itu mengaitkan ketakwaan itu dengan kebahagiaan. Jadi kuncinya, ya, bagi seseorang, ya, ingin bahagia, kesimpulan daripada pembahasan di awal ini, ya, kuncinya kalau kita, ya, mau bahagia dunia akhirat, zahir batin, kita mau cegah, ya, jadi punya benteng yang kuat, kokoh untuk mencegah kita, ya, daripada melakukan hal-hal yang buruk atau mendapatkan sesuatu yang buruk, maka fondasi dasar daripada hal semua itu adalah ketakwaan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ayat-ayat yang Allah kaitkan. Satu ayat kebaikan, kebahagiaan dengan namanya ketakwaan. Di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan suatu doa, suatu harapan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha, ya, dengan sebenar-benarnya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, sehingga mudah-mudahan kita mendapat predikat muttaqin, predikat orang-orang yang bertakwa, ya. Sehingga kita dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah, ya, kita menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menganggap kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Maka berusaha semaksimal mungkin dan menjadi sebuah usaha yang luar biasa bagi kita dan tidak mudah, tidak mudah. Rasulullah SAW aja berusaha sekuat mungkin untuk bertakwa, maka kita juga sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Rasulullah SAW berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.